Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Hanafi dari rombongan yang saya hormati, juga yang kami hormati pejabat Muspika Kecamatan Sumber Mancing Wetan. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini beliau Bapak Camat Sumber Mancing Wetan bisa hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan bersama sholat Id di Masjid Jami Al-Hidayah Dusun Trogosari. Yang kami hormati pejabat pemerintah Desa Sumber Mancing Wetan, juga Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang juga hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Hidayah Dusun Trogosari. Kemudian yang saya hormati jajaran takmir masjid sekaligus remaja Masjid Jami Al-Hidayah Dusun Trogosari, dan juga yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah sholat Idul Fitri 1444 2023 yang berbahagia. Kita awali dengan senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita sekalian di pagi yang cerah ini bisa berkumpul bersama-sama guna untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di Masjid Jami Al-Hidayah Dusun Trogosari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, adapun susunan acara sholat Id pada pagi hari ini: pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, laporan zakat fitrah, kemudian tersusun acara yang ketiga, sambutan. Intisor sambutan akan disampaikan pertama selaku Muspika Kecamatan Sumber Mancing Wetan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Sumber Mancing Wetan. Kemudian sebelumnya akan dirangkai dengan sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah. Acara yang keempat yakni acara inti sholat Idul Fitri. Adapun yang bertugas sebagai Bilal Ustadz Ubaidillah Abu Fakih. Kemudian yang bertugas sebagai Imam sholat Id Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Hanafi. Kemudian yang bertugas sebagai Khatib Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Hanafi. Kemudian nantinya acara yang terakhir yakni musafahah atau bersalam-salaman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, jamaah sholat Id yang berbahagia, kita awali acara pada pagi hari ini dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian acara sholat Id yang diselenggarakan di Masjid Jami Al-Hidayah atas ridhonya akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah wa kulliyatin sholihah biridullah wa syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sekaligus di sini acara yang kedua, penyampaian hasil zakat fitrah warga Dusun Trogosari yang terkumpul di Masjid Jami Al-Hidayah. Dengan secara singkat kami laporkan bahwasannya seluruh muzaki warga kaum muslimin muslimat Dusun Trogosari yang telah dilaksanakan pada hari Kamis sebagai berikut: terkumpul berupa beras sejumlah 1.900 kg atau 1,9 ton. Kemudian
hasil daripada zakat yang telah terkumpul, amil syar'i menyampaikan kepada 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, dan 4 sabilillah. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, zakat fitrah yang telah terkumpul di Masjid Jami' Al-Hidayah merupakan amanah daripada kaum muslimin muslimat warga Dusun Telogosari. Amil syar'i sudah menyampaikan kepada mustahik yang telah tersebut. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat warga Dusun Telogosari bisa menerima laporan pengumpulan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil syar'i Masjid Jami' Al-Hidayah bekerjasama dengan Lasisno Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumber Wetan. Demikian laporan zakat fitrah tahun 2023. Hadirin wal hadirat jamaah salat yang berbahagia, kita lanjutkan dengan sambutan. Yang pertama yakni sambutan atas nama Takmir Masjid Al-Hidayah sekaligus remaja Masjid Al-Hidayah. Kami persilakan kepada Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah, kepada Bapak Dr. Andes Subandi, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyatil awliya wa bimsani babil yasa sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa sahbihi al-ahyar adada mi'aminat wa dari al-waqaf. Hatur terkiram khidmatan para ahli, para ulama, para kiai, para ustaz, guru ngaji, ustadzah, ingkang tansah kula takdimi. Wa nafsu bil khair wal amal khidmatan panjenengan Romo Kiai Hanafi. Hingga tansah kawula dengan fatwa saha nasihatipun kepada jajaran muslimin Bapak Jamaah yang berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, segenap pengurus takmir masjid Sohor Remaja Masjid Jami' Al-Hidayah Dusun Telogosari yang sangat saya hormati, dumateng Bapak Ibu jamaah sholat Id yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang fitrah ini, kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kalau sopan dengan sedaya dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang arupi salat Id. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik selama bulan suci Ramadan, apa itu sholat tarawihnya, sholat fardunya, amalan-amalan ibadah yang lain, qiraatul Quran dan lain sebagainya, mugi-mugi sedaya dipun terangi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat uti salam katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kami segenap jajaran pengurus takmir masjid dan remaja Masjid Jami' Al-Hidayah Dusun Telogosari, pertama menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2023 Masehi. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang jelas kami pengurus takmir masjid bersama remaja masjid selama ini bila mana ada kekurangan di sana sini terkait dengan berupaya dan berusaha memakmurkan Masjid Jami' Al-Hidayah Dusun Telogosari,
ada kekurangan, ada kekhilafan dan lain sebagainya, kami segenap pengurus takmir masjid dan remaja masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya, kami pengurus takmir masjid mengharapkan mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan ini seyogyanya bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Di bulan-bulan salajengipun kalau saha panjenengan sedaya muga-muga iso nglakoni amal ibadah kaya di bulan suci Ramadan. Ini harapan kita tentunya. Yang kedua, harapan kalau sampun nembe mawon silaturahmi dumateng Kiai, pesan beliau tolong diusahakan di desa-desa panjenengan, di kampung-kampung panjenengan, upayakan dan sisihkan waktu minimal 1 minggu sekali di musola-musola napa niku di masjid-masjid usahakno dientenaken istighosah. Apa tujuan dan maksud dari kiai tersebut? Ternyata para rawuh mengingat dunia yang semakin seperti ini keadaannya, maka itulah salah satu yang menjadi tameng bagi kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang angka salajengipun para rawuh kawula pribadi fa insyaallah kanthi memenuhi panggilan saking ngarsanipun Gusti Allah, kanthi kawula nyuwun donga dumateng panjenengan sedaya, kawula saha sarwa kula insyaallah taun iki dipun paringi kesempatan ziarah Mekah Madinah utawi badhe kesah haji. Mila saking menika kawula nyuwun keikhlasan panjenengan sedaya, nyuwun bantuan donga saking panjenengan sedaya. Keranten para rawuh tanpa bantuan doa dari panjenengan semuanya, karena saya yang sering bergaul dengan panjenengan semuanya sebagai warga masyarakat Dusun Telogosari, yang jelas banyak kesalahan, banyak khilaf, dosa, noda dan dosa. Untuk itu kami di kesempatan yang fitrah juga ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fa insyaallah di tahun ini dari lingkungan atau dari wilayah kita di samping kawula saha garwa kawula di Ibu Supriyatin ingkang badhe nindakaken rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji dumateng Mekah Madinah. Demikian sekilas bil ikhtisar sambutan kami sebagai ketua takmir masjid. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa tawfiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan Ketua Takmir Masjid sekaligus mewakili remaja Masjid Al-Hidayah. Apa yang menjadi permohonan dari Bapak Ketua Takmir tadi, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan panggilan Allah untuk naik haji beserta Ibu Supriyatin dan Ibu Alfiani, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ijabah kabul. Amin Allahumma amin. Selanjutnya acara sambutan yang kedua, yakni sambutan Musbika Kecamatan Sumber Mancing Wetan, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Sumber Mancing Wetan. Kepada Bapak Sujarwo Adi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh khusus Pak Ustadz Pak Imam Hanafi selaku Imam Al-Khatib, selaku Menteri di Masjid Al-Hidayah Dusun Telogosari, Desa Sumber Mancing Wetan, yang kami hormati Kepala Desa Sumber Mancing Wetan serta jajaran, yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hidayah
Telogosari, Desa Sumbermanyetan, serta hadirin Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Hidayah Desa Telogosari, Desa Sumbermanyetan yang dimuliakan Allah SWT. Mohon izin kami membacakan sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah di Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi hari ini seluruh kaum muslimin bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita sampai pada puncak kemenangan dan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa diberkati rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri di seluruh wilayah Kabupaten Malang untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena telah tuntas melaksanakan kewajiban ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Untuk itu, di momen Hari Raya Idul Fitri ini, mari sejenak kita lupakan berbagai silang pendapat, kesalahpahaman, dan perselisihan yang mungkin selama ini terjadi di antara kita. Karena hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana kita berkesempatan untuk mengakui kesalahan kita yang dibarengi pula dengan ketulusan untuk saling memaafkan. Semoga keikhlasan dan murah hati kita untuk saling memaafkan segala salah dan kekeliruan dapat membawa keberkahan dan mampu mengembalikan kita pada fitrah sebagai manusia yang sesungguhnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Di antaranya, pertama, saya mengucapkan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya semua pihak yang telah bersama-sama menciptakan suasana nyaman, aman, kondusif dan agamis selama bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, sehingga segenap umat Islam yang ada di Kabupaten Malang dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga segala kontribusi positif dan sumbangsih yang telah diberikan akan menjadi ladang amal jariah serta dinilai sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, di hari yang mulia ini selain memaafkan sesama, mari kita rajut dan berbuat kembali ukhuwah dengan saling berkunjung, saling berkabar, saling membantu, saling mengingatkan dalam berbagai kebaikan. Perlu diingat bahwa apa yang telah kita lalui bersama 1 tahun ini, mari kita jadikan sebagai pelajaran berharga untuk membuka lembaran kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ketiga, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan antar seluruh elemen masyarakat sehingga kita dapat terhindar dari segala hal yang berpotensi menjerumuskan kita pada kemudaratan. Mari kita waspadai pula akan tersebarnya isu-isu yang tidak benar, adu domba, dan segala hal yang dapat merugikan diri kita, keluarga kita, lingkungan dan masyarakat, serta bangsa yang kita cintai. Keempat, saya berharap peran, kontribusi dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam setiap program kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Malang dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya Kabupaten Malang yang makmur,
maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul, dan kreatif. Terakhir, saya juga mengajak mari kita bersama berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini tengah diuji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan serta jalan terbaik bagi mereka. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri ini mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Akhirnya, saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Malang dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Malang tertanda Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Demikian sambutan Bapak Bupati Malang. Kami juga mewakili Muspika dan jajaran pemerintah Kecamatan Dermaga Wetan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kami dalam menjalankan pelayanan dan kepemimpinan pemerintahan di Kecamatan Dermaga Wetan. Jika ada salah, ada khilaf, ada kekurangan, mohon maklum, mohon agung pangapunten dari jenengan semua, sehingga ke depan kami juga bisa menjalankan pemerintahan di Kecamatan Dermaga Wetan untuk lebih baik. Untuk kerennya kami sampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bupati Malang yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Camat Sumber Madi Wetan. Kami sampaikan terima kasih, dan kepada hadirin jamaah salat Id, monggo mangke kula jenengan mangke imbauan diarani sembahyang salat Id bilih jenengan mangke saged menyempurnakan sampai dengan doa khotib. Jenengan mangke wangsul sebelum khotib selesai, niki bukan berarti panjenengan melaksanakan sholat Id. Ngoten nggih. Terus sahabat santawis monggo mangke kita sempurnakan kesempatan kula jenengan untuk melaksanakan sholat Id niki ngantos selesainya dibacakan khutbah sholat Id. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum acara inti sholat Id di sini juga kami sampaikan secara singkat dan mohon maaf untuk mewakili Bapak Kepala Desa. Bila mana ada pelayanan pemerintah Desa Sumber Madi Wetan selama 1 tahun ini, kami mewakili Bapak Kepala Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan selamat merayakan Idul Fitri minal aidin wal faizin 1 Syawal 1444 Hijriah 2023. Demikian hadirin dan hadirat, monggo kita persiapkan untuk melaksanakan sholat Id. Untuk jamaah yang masih berada di tempat parkir, monggo tinggal mawon masuk menata sopnya. Acara sholat Id akan segera kita laksanakan. Adapun yang menjadi petugas Bilal kepada Ustaz Ubaidillah kami persilakan, dan yang bertugas sebagai imam sholat Id Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Hanafi
sekaligus petugas khotib sholat Id yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imam Hanafi. Kepada petugas kami persilahkan. صلوا سنة العيد الفطر جميعا رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور وأحل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر والإمام يخطب فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ida min sya'airil Islam marhatan wa barakatan lis-shaimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mustafa fid dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin li izzatil Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal aqilun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allah pada hakikatnya mulai hari ini terlihat siapa yang kuasanya, siapa yang ditolak hakatnya. Cuman mas rare mas. Jadi Kalau untuk itu dari hari ini akan tampak siapa yang maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan benar-benar menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Hari ini betapa gembiranya kita, betapa bahagianya kita, maka Idul Fitri kita sebut sebagai Yaumul Surur, hari kebahagiaan, hari kegembiraan karena Ramadan
keadaan, maka patut pula hari ini kita menyebut Idul Fitri sebagai Yaum Tafakkur, sekaligus hari untuk merenungkan diri karena masih banyak amal-amal ibadah yang belum kita kerjakan di bulan Ramadan. Belum seberapa tilawatil Quran kita, belum seberapa tadarus Al-Quran kita, belum seberapa qiyamul lail kita, belum banyak jumlah sedekah-sedekah kita. Namun Ramadan telah pergi dari hadapan kita. Ketika takbir berkumandang Allahu Akbar pertanda 1 Syawal telah datang, maka Ramadan telah pergi dari hadapan kita. Ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ada kekhawatiran di tahun yang akan datang kita tidak akan bisa menjumpai Ramadan lagi. Maka pada kesempatan ini pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Hari ini juga menjadi hari di mana hati kita teringat dengan orang-orang yang kita cintai. Ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Hari ini juga menjadi hari di mana hati kita teringat dengan orang-orang yang kita cintai. Yang di masjid yang penuh berkah. Namun saat ini ada beberapa yang tidak bersama kita lagi. Setelah pulang dari sholat Idul Fitri, biasanya kita langsung bersujud memeluk ibu kita, bapak kita. Seorang bapak pergi ke luar negeri, pergi bekerja ke luar pulau, masih bisa dinanti bapak ibu sekalian, masih bisa dinanti kepulangannya. Ibu yang bekerja di luar, bagi yang berpulang kepada Allah, setelah pulang ke rahmatullah, maka tidak ada lain selain doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Semoga setelah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin Allahumma. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah. Pada kesempatan ini pula marilah kita menyimak satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Atadharuna al-muflis, wahai para sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Tahukah kamu siapakah orang yang rugi itu?" Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina alla dirhamalah wal mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta kekayaan. Faqala Rasulullah, dia menjawab, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah." Orang yang disebut rugi, orang yang disebut muflis adalah ketika pada hari kiamat disolatin dengan pahala-pahala sholatnya, wasyamin dengan pahala-pahala puasanya, wasakatin dan datang dengan pahala-pahala zakatnya, wayati sana akan tetapi dia juga datang dengan membawa dosa mencela orang lain. Waqadha dia juga datang dengan membawa dosa menuduh orang lain tanpa bukti, memfitnah orang lain. Wa akala malaha dia juga datang dengan memakan harta orang lain tanpa hak. Masa kata dia juga datang pada hari kiamat dengan membawa dosa menumpahkan harta orang lain. Wador bahasa dengan dosa memukul, menyakiti orang lain. Wayutohada min hasanati wahada min hasanati. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikan ibadahnya tadi, diberikanlah pahala-pahala kebaikannya, diberikan kepada orang yang telah dizaliminya, diberikan kepada orang yang telah difitnahnya, diberikan kepada orang-orang yang telah dicerainya. Baik kalian masalah itu, maka ketika kebaikan, pahala-pahala kebaikannya telah habis, qabla ayyuhdama alaihi, sebelum lunas semuanya, uhiza bil khotoya, maka
maka diambilkanlah dosa-dosa keburukan dari orang-orang yang telah dizaliminya, fasolihat alaih, dan dicampakkan kepadanya, ditimpakan kepadanya. Cuma karena saking banyaknya dosa yang ditimpakan kepadanya, dia dicampakkan ke dalam neraka. Betapa hematnya kita kepada pahala-pahala kita selama bulan Ramadan, pahala tarawih kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Sementara di sisi lain lisan kita masih memfitnah orang lain. Di sisi lain kita masih suka menuduh orang lain tanpa bukti. Di sisi lain kita masih suka mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain. Maka pada kesempatan ini, di hari yang berkah ini, marilah kita segera meminta maaf kepada sesama agar terselamatkan pahala-pahala ibadah kita selama bulan Ramadan. Kebangkrutan akhirat, kebangkrutan ukhrawi tidak terkait dengan harta benda, akan tetapi terkait dengan dosa atau kesalahan kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Meminta maaf kepada sang saudara, terlebih dahulu kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan kita, yang telah mengasuh kita. Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Berurutan. Sampai-sampai Nabi pun tidak bisa melawannya. Karena satu kirang soleh yang apa sahabat, kirang berjuang yang kali Kanjeng Nabi, berjamaah bersama Nabi, selalu berperang. Aku tidak akan memakannya karena hatiku sangat sakit. Bapak Ibu sekalian, sakitnya ibu melahirkan. Ada yang lebih sakit lagi Bapak Ibu. Apa? Ketika anak-anak kita berani berkata kasar kepada kita. Ketika anak-anak kita berani melawan kita, itu sakitnya lebih dari ketika ibu melahirkan. Allahu Akbar. Maka kesempatan Idul Fitri yang berlian itu adalah kita perbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan cara ini saudara. Terlebih dengan orang-orang kita dengan ibu bapak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu menjadi manusia yang soleh, berbakti kepada orang kata dalam kita. Wangi
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا لمن أكبر وجود الكائنات يداويها بين الناس والمخلوقات سبحان الله وحمدنا في زماننا اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الكرام صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى محل الدهور والحياة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن لعلكم تفلحون. وقال تعالى في محكم كتابه وفي قوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول سند القديم ورضى اللهم على الوفاة على أربعة الخلفاء الراشدين الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقربة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم وأصلح ونجنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وطهارنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأحينا ما كانت الحياة خيرا وفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا والحياة كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن كل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا ومنكم من العالمين في كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak terjadi dimohon kepada yang tidak berdiri secara langsung pulang dan dimohon teman-teman Bapak Kepala Desa menawarkan
Masjid dan Remaja Masjid Al-Hidayah Dusun Telogosari, Desa Sumber Manjing Wetan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf.